Ini artinya apa? Wahabi itu sejak pendirinya adalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, merasa dirinya Islam, mengerti makna kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menganggap orang-orang di luar dirinya tidak mengerti agama. Ini orang-orang Wahabi. Karenanya jangan heran kalau Anda menjumpai orang-orang Wahabi mengkafirkan gurunya, memusuhi orang tuanya, mengkafirkan keluarganya. Itu memang ajaran dari guru-guru mereka. Apa Wahabi mengkafirkan orang? Silakan baca kitab yang untuk memiliki itu. Ya. Nggak ada itu kekafiran, mengkafirkan orang, mudah-mudahan membid'ahkan orang, ya. Dan belum pernah kitab itu saya temukan dari orang-orang kelompok dengan antum. Itu tidak pernah lahir kita sebetulnya yang betul-betul membentengi umat dari fikir takfir. Itu mana? Ada nggak tulisan? Saya ingin satu lah, dua, tiga lah. Kitab-kitab yang tulis oleh kelompok yang biasa bicara Wahabi tentang masalah takfir. Apakah Wahabi tidak mengkafirkan kaum muslimin? Orang Wahabi berkata, kami tidak mengkafirkan kaum muslimin. Mana buktinya bahwa kami mengkafirkan kaum muslimin? Ini buktinya bahwa kaum Wahabi benar-benar mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya. Dan bukti-bukti ini terdapat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Wahabi dan mereka terbitkan sendiri. Menurut Wahabi, pengikut tarekat Sufi lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Majusi. Ini ada kitab berjudul Al-Majmu'ul Mufid min Aqidatit Tauhid, karangan Ali bin Muhammad bin Sinan, yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Fikr Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam kitab ini halaman 102, wahai kaum muslimin, keislaman kalian tidak akan berguna kecuali apabila kalian mendeklarasikan perang habis-habisan melawan tarekat-tarekat sufi, membinasakannya, lalu mengeluarkannya dari sekitar kalian, dari hati, dari majelis-majelis, tempat-tempat pertemuan, masjid-masjid, dan dari pojok-pojok kalian. Perangilah kaum sufi itu sebelum kalian memerangi Yahudi, karena tarekat sufi itu adalah ruh ajaran Yahudi dan ajaran Majusi. Wahabi juga mengkafirkan umat Islam di Syam, di Irak, di Mesir, di Amman, di Yaman, dan lain-lain. Dalam kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, karangan Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dalam kitab ini disebutkan bahwa Wahabi mengkafirkan penduduk Mesir dengan menyembah Al-Badawi, penduduk Irak dan Amman dengan menyembah Abdul Qadir Al-Jailani, penduduk Syam dengan menyembah Ibnu Arabi, dan lain-lain. Tentu itu adalah kedustaan orang-orang Wahabi. Wahabi juga mengkafirkan pengikut mazhab 4. Dalam kitab Ad-Dinul Khalis, karangan ulama Wahabi dari India, Muhammad Siddiq Hasan Al-Kinnauji Al-Bukhari, pada juz 1. Dalam kitab ini, juz 1 diterangkan halaman 140 bahwa taklid kepada mazhab-mazhab yang ada itu termasuk syirik. Ini berarti mensyirikkan, mengkafirkan umat Islam yang taklid kepada mazhab 4. Wahabi juga mengkafirkan para ulama fuqaha, para ulama ahli fikih, dan para pelajar fikih. Dalam kitab Ad-Durarus Saniyah yang tebalnya 12 jilid, kitab ini merupakan himpunan tulisan-tulisan pendiri Wahabi dan ulama-ulama periode awal Wahabi. Dalam kitab Ad-Durarus Saniyah ini, pendiri Wahabi berkata, ilmu fikih itu ilmu syirik. Para ulama ahli fikih itu adalah setan-setan, manusia, dan jin.
ilmu fikih harus ditinggalkan. Ini Ad-Durarus Saniyah juz 2 halaman 59. Wahabi mengkafirkan dirinya sendiri, mengkafirkan guru-gurunya dan seluruh umat Islam. Dalam kitab Ad-Durarus Saniyah, pendiri Wahabi berkata bahwa sebelum membuat ajaran baru, ia sendiri tidak mengerti makna kalimat tauhid, makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tidak mengerti Islam. Artinya dia belum Islam, masih kafir. Lalu kata dia, guru-gurunya tidak mengerti. Guru-gurunya juga tidak mengerti makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tidak mengerti Islam. Artinya guru-gurunya itu kafir karena tidak mengerti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan seluruh ulama selain dirinya juga tidak mengerti hal tersebut. Ini diterangkan di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah juz 10 halaman 51. Ini artinya apa? Wahabi itu sejak pendirinya adalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, merasa dirinya Islam, mengerti makna kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menganggap orang-orang di luar dirinya tidak mengerti agama. Ini orang-orang Wahabi. Karenanya jangan heran kalau Anda menjumpai orang-orang Wahabi mengkafirkan gurunya, memusuhi orang tuanya, mengkafirkan keluarganya. Itu memang ajaran dari guru-guru mereka. Saudara-saudara, hati-hati dengan Wahabi. Jaga keluarga Anda dari Wahabi. Jangan sampai belajar kepada Wahabi. Mengapa? Khawatir ketularan ajaran Wahabi, lalu merendah-rendahkan, memaki-maki, mensyirik-syirikkan, mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Hudzaifah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an qal, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna mimma atakhawwafu alaikum rajulan qara'al Qur'an hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam ghayyarahu ila ma syaa Allah fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahrihi wa sa'a ala jarihi bis-sayf wa ramahu bisyirki. Qala qultu ya Nabi Allah ayyuhuma awla bisyirki al-marmiyu awir rami? Qal balir rami. Sesungguhnya sesuatu yang aku takutkan atas kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Quran sehingga setelah ia kelihatan indah karena Al-Quran dan menjadi penolong agama Islam, ia merubahnya pada apa yang telah menjadi kehendak Allah. Ia melepaskan dirinya dari Al-Quran, melemparkannya ke belakang, dan menyerang tetangganya dengan pedang dengan alasan telah syirik. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah di antara keduanya yang lebih berhak menyandang kesyirikan? Yang dituduh syirik atau yang menuduh? Beliau baginda SAW menjawab, justru orang yang menuduh syirik yang lebih berhak menyandang kesyirikan. Hadis ini riwayat Imam Abu Ya'la Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Al-Hafidh Al-Haythami berkata dalam Majma'uz Zawaid, sanad hadis ini bernilai hasan. Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, sanad hadis ini bernilai jayyid atau istimewa. Artinya apa? Ini peringatan agar kita menjauhi, berhati-hati dengan orang-orang yang gampang menuduh syirik, kelompok yang kecanduan mengkafirkan orang dan kecanduan mensyirikkan orang. Siapa mereka? Mereka adalah golongan Wahabi.